lihat semacam kerancuan di dalam pengertian ibadat. Umum berpendapat bahwa yang dinamakan ibadat itu adalah perlakuan manusia khusus yang merupakan ciri umat Islam seperti salat, puasa di bulan Ramadan, naik haji, menyembelih korban, dan lain sebagainya. Itu memang tidak salah, tapi itu adalah pengertian ibadat dalam konteks yang sempit. Dalam istilah ilmu disebut dengan ibadah mahdoh. Padahal pengertian ibadat yang dituntut oleh Al-Quran tidaklah demikian. Seluruh kegiatan hidup kita ini harus dapat kita jadikan itu adalah ibadat. Apa saja, semua kegiatan manusia itu adalah ibadat. Manusia cari makan, manusia jadi pegawai, manusia jadi buruh, manusia jadi pemimpin, manusia berdagang. Betul, untuk taraf pertamanya itu mungkin didorong oleh, ya katakanlah cari makan, memuaskan selera, memuaskan keinginan untuk menjadi kaya, ingin punya rumah, ingin ini, ingin itu, sehingga manusia itu bergerak bekerja. Itu berlaku bagi setiap manusia di mana juga, dia orang Islam, agama lain, suku bangsa manapun juga, dahulu, sekarang, dan akan datang. Namun Islam, Al-Quran dalam hal ini mengkhususkan, hendaknya manusia itu harus menjadikan kegiatannya itu menjadi ibadat. Sesuatu kegiatan itu tidaklah menjadi ibadat kalau kita tidak mendasarinya dengan dasar-dasar prinsip-prinsip yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, buat orang Islam mencari makan berbeda daripada orang non-Islam, walaupun yang dikerjakannya sama. Orang Islam berdagang, orang non-Islam berdagang. Orang Islam berdagang komoditinya ini, orang lain juga itu. Buka dagangannya sama dari jam sekian sampai jam sekian, enggak berbeda. Yang berbeda adalah motif. Motif orang Islam itu cari makan itu bukan lagi karena untuk pemuasan kebutuhan, tapi lebih daripada itu. Dia itu menjalankan ketentuan Allah. Dia ingat kepada pengarahan Rasulullah SAW bahwa kamu itu harus mempunyai rasa tanggung jawab, bukan saja terhadap lingkunganmu, terhadap keluargamu, terhadap masa depanmu, tapi juga terhadap dirimu. Kamu itu perlu makan, dan Allah sangat senang kepada orang yang mencari makan dengan tangannya sendiri. Kamu itu mempunyai tugas untuk memberi makan keluargamu. Carilah pekerjaan, carilah penghasilan sehingga kamu tidak menjadi peminta-minta. Banyak prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran yang seluruhnya itu seandainya dapat tumbuh di dalam diri seorang muslim, maka dia pergi mencari pekerjaan itu adalah karena menjalankan ketentuan Allah, lebih daripada hanya sekedar untuk mencari menutup kebutuhan manusia. Maka jadilah pekerjaannya berdagang itu menjadi ibadat baginya. Maka jadilah pekerjaannya menjadi pegawai itu adalah ibadat baginya. Maka jadilah pekerjaan mengajar itu menjadi ibadat dari dirinya. Nah, sekian waktu kita sudah terpakai untuk beribadat kepada Allah. Katakanlah seorang pegawai dari jam 8 sampai jam 2 sampai jam 4 itu dia sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam rangka beribadat kepada Allah.
Di samping itu, mungkin manusia itu masih mempunyai kegiatan lain. Manusia itu akan melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Karena memang manusia itu mempunyai watak untuk berkomunikasi dengan manusia lain. Keinginan berkomunikasi itu oleh Islam disalurkan baik-baik. Jadilah seseorang itu kalau bersahabat, itu hendaknya karena beribadah. Kalau dia berorganisasi, itu adalah karena beribadah. Kalau dia membuat klub, menjadilah pekerjaannya itu beribadah. Artinya apa? Seperti tadi, semua ketentuan-ketentuan Allah yang berkaitan dengan kegiatan itu diajukannya. Ide dasar itu dirubahnya menjadi karena mau beribadah. Nah ini, maka perbuatannya dalam semua kegiatan sosialnya itu menjadi juga pekerjaan ibadah. Kita berumah tangga, punya istri, punya suami, punya anak, punya karib kerabat, mertua, ipar dan segala macam. Manusia lain, orang Islam itu, orang non-Islam pun juga begitu. Orang non-Islam kawin, orang Islam pun juga kawin. Mungkin pada dasarnya sama, karena memang naluri manusia itu untuk kawin, dorongan seks. Sama orang Islam dengan orang non-Islam. Tetapi buat orang Islam, kalau dia sudah berbentuk perkawinan, itu sudah lain daripada orang non-Islam. Sebab buat orang Islam, kawin itu ibadat. Dan dia baru bernama ibadat kalau ada ketentuan Allah dan petunjuk Rasulullah di dalam melaksanakannya. Rasulullah yang menyuruh kita kawin. Rasulullah yang Allah yang memerintahkan kita untuk berumah tangga. Menjalankan ketentuan Allah, menjalankan perintah Rasulullah, pengarahan Rasulullah, jauh lebih tinggi motifnya daripada keinginan diri yang hanya terbatas kepada masalah-masalah biologis manusia saja. Nah, buat orang mukmin, kawin itu adalah ibadah. Sampai-sampai, ya maaf saja, sampai-sampai kepada hubungan seks suami istri pun itu kan perbuatan. Itu buat orang mukmin itu ibadah. Karena dia mengerjakannya ingat Allah, ingat ketentuan-ketentuan Allah, ingat perlakuan-perlakuan yang harus diajukan di dalam melaksanakan. Menghidupi rumah tangga, semua orang juga menghidupi rumah tangga. Tapi buat orang muslim, memberikan sesuap nasi kepada istri, itu adalah menunjukkan ketakwaan dan itu adalah nilainya besar di sisi Allah. Barulah dia berumah tangga itu berumah tangga yang beribadah. Nah ini, manusia mempunyai banyak kegiatan-kegiatan di atas dunia ini. Manusia punya inisiatif-inisiatif. Sehingga kita melihat karena inisiatif-inisiatif manusia ini, dunia ini jadi berkembang. Di mana saja, di dunia kafirkah, di dunia Islamkah, di belahan dunia manapun juga akan terjadi demikian. Cuman bedanya adalah buat orang Islam, pelaku-pelaku inisiatif itu melakukan kegiatannya itu adalah dalam rangka beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan terikat oleh beberapa ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, inilah suatu prinsip yang membedakan seorang mukmin dengan seorang non-mukmin di dalam menjalani kehidupan ini secara umum. Nah, buat kita ada ketentuan yang kita itu harus, apapun yang kita kerjakan, kita hendaknya mencarikan dasar-dasar dari agama, dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, bahwa pekerjaan kita itu adalah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Sehingga pekerjaan yang kita jalankan itu adalah ibadah. Ada segi lain kalau kita lihat. Seandainya kita tidak melihat kepada ketentuan Allah dan Rasul,
kita tidak mengacunya kepada suatu sumber, maka setiap inisiatif itu akan kita lakukan yang menurut dasar-dasar yang kadang-kadang kita karang-karang sendiri, atau sekedar melihat kebiasaan. Atau dengan kata lain, perbedaan benar dengan salah itu menjadi kabur. Perbedaan dan hak yang batil itu sudah tidak keruan. Pekerjaan yang baik dan buruk itu sudah tidak jelas. Siapa yang beri norma tentang ini baik, tentang ini buruk? Siapa yang bisa menentukan suatu pekerjaan itu benar atau suatu pekerjaan itu salah? Tidak bisa. Ya, harus ada suatu norma baku yang kita pegang. Di sinilah perlunya semacam ketentuan agama. Kita kasihkan suatu contoh, misalnya di dalam perkawinan. Ada kelompok manusia yang mengatakan kawin banyak itu baik. Seorang suami punya istri banyak itu baik. Itu berlaku di satu kelompok. Kelompok lain tidak. Kelompok lain lagi bersuami banyak itu baik. Mungkin karena emansipasi atau karena apa, nggak tahu. Kelompok lain mengatakannya itu tidak baik. Ada kelompok yang mengatakan tidak kawin itu yang baik. Kelompok lain mengatakan harus manusia itu kawin. Nah, mana yang baik, yang hak, yang sebenar baik itu mana? Yang tidak baik itu mana? Nah, kita harus mencarikan mana timbangan, mana termometer, mana ukuran, mana satuan baku yang harus kita pakai untuk mengukur sesuatu ini. Kalau untuk alam luar kita bisa membuatkan bermacam-macam satuan, kita bisa membuat ukuran. Panas, derajat panas dapat kita bikin termometer. Kadar lembab udara bisa kita ukur dengan barometer. Segala macam. Nah, untuk diri manusia sendiri sebagai pelaku teknik misalnya, apa ada ukuran? Ya, maaf saja misalnya kita sekarang di lingkungan teknik kita mengelola alam, menggali sunatullah, merakit sunatullah itu menjadikan sesuatu yang berguna untuk manusia. Tapi bagaimana dengan pelaku-pelaku teknologinya sendiri? Mana satuan-satuan yang kita pakai kalau kita membuat suatu proyek itu adalah baik? Nah, kita melihat kalau hal ini tidak ada, akhirnya teknologi itu akan diperangkat oleh selera manusia. Karena tinggal selera lah yang menentukan ini baik, ini buruk. Jadilah misalnya hobi atau kesenangan atau nilai yang dicapai oleh orang ahli-ahli teknik diperalat oleh orang politik, diperalat oleh nafsu manusia. Hal-hal yang seharusnya berguna untuk kebaikan manusia dipakai justru untuk merusak manusia. Ini sejarah telah menunjukkan di mana letaknya. Karena pelaku tekniknya itu sendiri tidak punya norma. Lalu kita pertanyakan, di mana ada norma itu? Mampukah seorang filsuf atau seorang ahli fikir membuat norma tentang kemanusiaan? Sementara dia sendiri adalah manusia. Berarti dia harus membuat norma untuk dirinya sendiri. Nah, kalau manusia membuat ukuran untuk dirinya sendiri, itu manusia tidak akan bisa lepas dari seleranya, dari hawa nafsu. Di sini kita merasa betapa pentingnya agama itu yang memberikan ukuran kepada kita. Yang menciptakan kita lah cuman yang tahu batas-batas kemampuan kita ini. Dialah yang membuat blueprint, mencetak manusia ini menjadi manusia seperti kita sekarang ini, dengan segala komponen yang ada untuk suatu tujuan tertentu.
Sama halnya kita membuat mobil, membuat mesin ini, membuat mesin itu, kita rakit sesuai dengan untuk apa barang itu dibuat. Kita tak akan membuatnya untuk hal-hal yang tidak berguna. Manusia juga diciptakan oleh Allah untuk demikian. Kalau kita diberi tangan, itu untuk apa? Kita harus hanya boleh menggunakan tangan itu untuk yang diizinkan oleh Allah yang menciptakan kita. Nah, ini demikian. Nah, kalau roda mobil yang diciptakan manusia juga merasa dirinya bulat, lalu menggelinding seenaknya saja, nah mobil itu kan rusak. Mentang-mentang bulat, maka dia merasa kemana yang rendah, dia mau turun lari di situ. Tangan manusia ini kalau dipakai bukan sebagaimana yang diciptakan oleh Allah, rusaklah manusia ini. Manusia diberi hati, diberi otak oleh Allah, yang itu. Nah, sekarang lalu timbul pertanyaan, bukankah manusia itu mempunyai banyak keinginan? Bukankah manusia itu mempunyai hati yang kadang-kadang hati itu mempunyai selera tinggi, mempunyai rasa kecemburuan, mempunyai rasa rakus, mempunyai rasa mau menang sendiri, mempunyai rasa ingin berkuasa, mempunyai rasa ingin kaya, dan segala macam keinginan manusia diberikan oleh Allah, sebagaimana Allah juga memberikan kaki, rambut, telinga kepada kita. Untuk apa? Untuk dapat kita kendalikan sesuai dengan misi kita beribadah itu tadi. Agama tidak akan menutup semua fitrah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Diberi tangan itu harus dikerjakan. Ya, diberi nafsu seks itu harus dikendalikan. Diberi ingin kaya, ya, berusaha ingin kaya, tapi ada batas-batas yang harus dipegang oleh manusia itu, sehingga kekayaan itu menjadi orang kaya itu menjadi ibadat baginya. Agama tidak mau mematikan semua naluri yang ada di dalam diri manusia ini, tetapi hanya mengarah. Kita melihat bagaimana Rasulullah menjabarkan hal yang demikian. Beliau punya sahabat macam-macam. Ada yang suka marah karena memang dasarnya preman, seperti Umar bin Khattab. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Tak pernah Rasulullah mematikan sifat marah yang memang sudah dibawanya sejak lahir. Tetapi Rasulullah menyalurkan bagaimana marah itu bisa membawanya ke surga. Kendalikan marah itu. Nah ini. Gimana pula seorang sahabat lain yang mengalah, maunya damai, tidak mau menyinggung orang, dan begitu. Apakah itu harus dibuang? Ya tidak. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah yang terbaik, yang mempunyai sifat demikian. Disalurkan, ya, sehingga pemberian Allah yang khusus buat diri seperti Abu Bakar itu, itulah yang membawanya masuk surga. Ada di antara sahabat itu yang punya IQ tinggi. Ada sahabat yang IQ-nya itu amat lemah, seperti Bilal bin Rabah. Itu betul-betul ngomong saja nggak lurus. Jangkauan pemikirannya itu terlalu pendek. Lama beliau bergaul dengan Rasulullah, tapi tidak ada satupun prestasi yang bisa dibuat. Tidak pernah merawikan satu hadis pun, padahal selalu bersama Rasulullah. Hanya satu kelebihannya, suaranya bagus, sehingga dialah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi tukang adzan. Sehingga waktu dipaksa oleh orang Quraisy untuk kembali kepada agamanya, itu karena saking lemahnya pemikiran Bilal.
Apapun yang ditanyakan orang, jawabnya satu aja, ahad. Berhenti kamu jadi pengikut Muhammad, jawabnya ahad. Ya, kalau kamu mau melepaskan Muhammad itu kamu saya bebaskan. Dia nggak paham, tahunya ahad. Ya, agama itu berfaedah walaupun hanya untuk dirinya sendiri. Nah, kita lihat mana yang lebih populer di masyarakat kita ini, Bilal bin Rabah atau Utsman bin Affan? Mana orang nggak tahu dengan Bilal? Tahu semua orang Bilal, malah bahkan pengertian Bilal itu sudah menjadi suatu istilah apa? Menjadi tukang muadzin, tukang azan di masjid Bilal. Rasulullah sampai sendiri mengatakan, saya mendengar bagaimana bunyi telapak kaki Bilal itu berjalan di sorga. Rasulullah sudah membayangkannya masuk sorga. Apa prestasinya kok dia bisa masuk sorga? Nah itu, dengan keluguannya itulah dia dikendalikan keluguannya itu sehingga dia bisa masuk. Nah, jadi agama itu tidaklah hanya terbatas kepada orang yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi, yang salat malamnya setiap malam, yang puasanya Senin Kamis. Tidak. Tapi tergantung daripada apa? Bagaimana itu presentasinya dari dunia ini. Bagaimana dia bisa membawakan dirinya sehingga dia betul beribadat tanpa harus mencemburi orang lain. Dia bekerja karena dia itu perintah Allah. Kalau ada ketentuan Allah dalam masalah itu, ya dia jalankan. Kalau ada larangan, dia hentikan. Sehingga semua pekerjaannya itu menjadilah pekerjaan yang beribadah. Nah, seandainya kita betul-betul mampu menjadikan semua kegiatan kita ini ibadah, betapa banyaknya inisiatif manusia sekarang ini yang sulit dipecahkan. Alangkah payahnya sekarang Pak Wali Kota katakan untuk meningkatkan K3 daerah. Ya, sudah diiming-iming dengan Kalpataru segala macam, sudah diiming dengan Adipura ini segala macam, yang orang tetap tidak mau. Sulit. Seandainya manusia ini manusia yang tahu bahwa menjaga kebersihan itu adalah ibadat, tentu manusia nggak akan perlu menunggu perintah wali kota. Dia akan menjaga kebersihannya di sini. Nah, ini pentingnya merasa ibadat. Nah, begini. Tinggal lagi tugasnya itu menjelaskan kepada masyarakat ini bahwa pekerjaan kebersihan itu adalah pekerjaan ibadat. Ya, yang pemerintah tidak akan menjanjikan apa-apa. Ya, paling-paling ya pemerintahan kotanya akan dapat adipura, tapi yang pelaku itu kan nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau dengan ibadat, si pelakunya tahu bahwa itu adalah ibadah, itu adalah perbuatan baik oleh Allah, diganjar, dibayar, diupah oleh Allah, dan akan masuk surga. Ada bonus-bonus yang akan dia peroleh kalau dia melakukan hal yang demikian. Nah ini, betapa sulitnya bagi kita, katakanlah sekarang kan tidak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil. Mungkin dalam tubuh kita, walaupun pakai istilahnya agak besar, misalnya mengentaskan kemiskinan. Ya, nah, sehingga diadakanlah diskusi-diskusi, diadakanlah rapat-rapat untuk menentukan di mana sebaiknya untuk mengentaskan kemiskinan. Seandainya orang Muslim tahu bahwa miskin itu adalah suatu tugas dalam dirinya, dan kalau dia mengerjakannya itu adalah beribadah, bahwa keislamannya tergantung daripada pandangannya terhadap Muslim ini, terhadap orang miskin ini, orang Muslim pasti tidak akan membuang kesempatan untuk kapan saja bisa mengentaskan kemiskinan itu akan dikerjakan. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
mendustakan agama, ya, dipertanyakan oleh Allah. Kamu tahu nggak orang yang mendustakan agama? Lihat, di antaranya itu adalah orang yang tidak mau menolong orang fakir miskin. Nah, kalau manusia muslim tahu bahwa mengentaskan kemiskinan itu adalah kewajiban dari dirinya, ketentuan Allah, dan eksistensinya sebagai seorang muslim dipertanyakan kalau harus melakukannya, hal ini ada di dalam dada setiap orang muslim, maka kita yakin tidak perlu pencanangan pengentasan kemiskinan. Hal itu pernah terbukti di zaman Rasulullah dan di zaman para sahabat. Enggak tempat manusia itu untuk mengatakan perlu ini, perlu itu. Enggak, karena ketentuan agama itu sudah mengatur segala-galanya. Baik, ini yang perlu. Dalam sejarah memang telah terbukti, misalnya di zaman Khulafa, Khalifah Abbasiyah atau Khulafa Umayyah dulu, yang mempunyai suatu kedaulatan negara yang luasnya itu dari negeri Cina sampai ke negeri Eropa sana, Spanyol. Di bawah suatu pemerintahan